Orang modern itu paling hebat dalam hal menghias-hias dirinya, paling jago bergaya, bermewah-mewah, hidup di dalam style dan tren. Segala ilmu dan teknologi kebanyakan dipakai untuk bergaya dan bermewah-mewah. Semua hiasan itu kebanyakan berada di luar dirinya, dibikin, diindustrikan, dijual, dan dibeli beramai-ramai. Seluruh peradabannya akhirnya berisi jual beli hiasan, pencitraan, penampilan, kemegahan, dan itu yang mereka sebut eksistensialisme. Orang modern sebenarnya tahu bahwa hiasan kepribadian, yaitu hiasan yang berasal dari dalam dirinya, itulah yang terbaik dan tertinggi. Misalnya akhlak yang mulia, ketulusan hati, dan lain sebagainya. Akan tetapi kesadaran itu semakin tidak penting, semakin disepelekan. Sangat sedikit orang yang bersiteguh terhadap kemandirian kepribadiannya. Dalam keadaan seperti itu, ihsan adalah pilihan yang terbaik. Teknologi itu hebat, manusia juga hebat. Tapi kenapa manusia bisa sehebat itu? Karena manusia ada penciptanya. Dan pencipta manusia itulah yang jauh lebih hebat. Allah, Tuhan alam semesta, penguasa langit dan bumi. Manusia dan teknologi bergerak sangat cepat. Memang kunci kemenangan dalam era global ini adalah tampil menjadi yang terbaik. Banyak yang mengedepankan strategi sebagai alat utama untuk memenangkan persaingan, namun melupakan unsur spiritualitas. John Kotter dalam bukunya Heart of Change menyebutkan bahwa 70% transformasi perusahaan yang pernah dilakukan berujung kegagalan karena hanya menggunakan kepala atau head tanpa hati atau heart. Fakta menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan hebat, mereka hebat karena mampu mengembangkan sumber daya manusianya untuk memiliki karakter yang kuat. Delivering this concept into implementation, Telkom Indonesia Composing Human Capital Master Plan has three main considerations: character, competence, and compensation. And character is the topmost to be established. Pembinaan karakter itu bukan urusan sehari dua hari, apalagi cuma sesaat. Yang namanya pembinaan karakter itu harus berkelanjutan, terus-menerus, dipantau, dievaluasi, diukur. Oleh karena itu, Telkom memiliki unit khusus bernama Unit Spiritual Capital Management yang bertanggung jawab mengelola implementasi program-program spiritualitas yang telah ditetapkan manajemen. The core idea of Spiritual Capital Management or SCM programs were based on the noble values of existing religions in Indonesia, which is Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, and Buddhism. These values then summarized into one great spirit, Ihsan, which can simply be interpreted as the always the best spirit, a basic belief to always do the best. Spiritual Capital Management atau sering disebut SCM mempunyai tugas membangun karakter ihsan karyawan. Nah, strategi yang ditempuh melalui tiga hal. Satu adalah pendidikan atau pembinaan, yang kedua peneladanan, dan yang ketiga adalah pembiasaan. Kemudian ada tiga program yang telah dicanangkan, yaitu Spiritual Character Development, Spiritual Character Deployment, dan Spiritual Character Measurement. To ensure the efficacy of the SCM program in Telkom, the results are measured and evaluated by various means. The methods used are, among others, interview and engagement surveys. Keseriusan atas hal ini diwujudkan dalam penyusunan silabus SCM, yang proses penyusunannya melibatkan para ahli di bidang spiritual, cendekiawan,
dan tokoh-tokoh agama. Iya, benar bahwa membangun karakter ihsan ini harus dilakukan secara bertahap. Tahapan-tahapan itu dimulai dari 2013. Tema besar kita adalah membangun internalisasi makna spiritual kerja. Dalam bahasa yang lain adalah bekerja dengan bismillah. Pada 2014 ini membangun kembali motivasi kerja. Bekerja lillah karena Allah, bekerja sebagai persembahan kepada Tuhan. 2015 adalah membangun integritas kerja. Dalam bahasa karakternya adalah bekerja ma'allah, bekerja bersama Tuhan. Pada 2016 itu yang kita bangun adalah kekuatan spiritual kerja. Endingnya pada tahun 2017 yaitu membangun karakter ihsan dalam rangka mewujudkan kinerja superior atau kinerja yang terbaik. Itu bisa dicapai dengan membangun bekerja dengan mahabbah dalam bahasa tasawufnya. Tetapi kalau dalam bahasa motivasinya adalah bekerja dengan cinta. Dalam rangka membangun karakter ihsan ini, program utama yang kita buat adalah penyelenggaraan training spirituality in work. Artinya membawa makna-makna spiritual ke dalam dunia kerja. Pelatihan-pelatihan yang kita lakukan sudah puluhan batch training, ada level officer, level manager, dan kemudian ada level senior leader. Pelatihan ini bermula dari pergeseran paradigma atau paradigm shift. Dari paradigma yang materialistik, hedonistik, digeser kepada paradigma yang spiritualistik. Dari paradigma yang sekuler, orang memandang hidup hanya sebatas di bumi ini saja, diberikan paradigma yang holistik, bahwa kehidupan ada di dunia dan akan berlanjut sampai di akhirat nanti. Training ini training yang menggali potensi spiritual manusia. Training yang mengajak kita mengenali hakikat diri manusia. Bertanya, apa manfaat profesi atau pekerjaan Anda bagi diri, bagi perusahaan, bagi bangsa, bagi dunia dan alam semesta? Pada awalnya terus terang, saya kurang begitu memahami apa manfaat dan objektif goal yang akan dicapai dari training spirituality in work yang sekarang saya ikuti. Tetapi setelah mengikuti pelatihan ini, saya semakin yakin bahwa ternyata setiap perbuatan, kegiatan yang kita lakukan itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pelatihan ini saya sadar bahwa ternyata pekerjaan saya itu pun bisa bernilai sebagai ibadah. Ini ternyata seluruh hidup saya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, saya bernilai ibadah. Kemudian dengan rasa ikhlas itu, bekerja dengan lillah, bahwa Allah akan selalu bersama orang-orang yang dengan ikhlas melaksanakan pekerjaan sebagai ibadah. Nah, otomatis ini akan berpengaruh dengan hasil kerja, terutama hasil kerja di kantor. Kita harus membawa karakter-karakter Kristus untuk bisa diimplementasikan, bukan hanya di kantor ya, bukan hanya di pekerjaan, tetapi di manapun kita berada bergaul ya. Betul-betul pelatihan ini mengajak kita bagaimana kita hidup mempunyai keyakinan bahwa kita ini hidup di dunia, bukan masih ada dunia yang lain setelah kita mati. Sehingga di dunia pun kita harus melakukan yang terbaik. Dari sekian banyak materi yang paling ditekankan adalah agar karyawan
di dalam bekerja itu mempunyai orientasi sebagai ibadah. Ibadah itu aktivitas yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan itu maha baik, maka yang layak dipersembahkan adalah yang terbaik. Maka dengan spirit kerja terbaik, karyawan akan memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Kami meyakini upaya mengedepankan spiritualitas melalui program ini dapat memberikan manfaat bukan hanya untuk Telkom sendiri, tetapi juga kalangan yang lebih luas. There is a philosophical questions about existence, a basic questions of the reasons why are we exist in this world. Telkom found the answers for these questions in the spirit of Ihsan. In essence, Telkom exists to give the best for the company, the best for the environment, the best for the Indonesia, and ultimately giving the best for the universe. Setiap orang yang menjalani hidup itu sebenarnya sedang melakukan perjalanan untuk meneliti dirinya, meneliti jalan yang dilaluinya, meneliti arah yang ditempuhnya, serta meneliti tujuan yang akan dicapainya. Sungguh pemahaman tentang ihsan tidak bisa kita elakkan.